Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simnovianti, kelas 10 MIPA 1, nomor absen 32. Saya akan membahas tentang pencemaran. Apa itu pencemaran? Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Macam-macam pencemaran ada pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah. Saya akan membahas tentang pencemaran air dan pencemaran tanah. Pencemaran air. Apa itu pencemaran air? Pencemaran air adalah terjadinya fenomena perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air, misalnya seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah yang terjadi akibat aktivitas manusia, baik secara langsung atau tidak langsung. Penyebab pencemaran air. Yang pertama ada limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini bisa berupa air sabun dan sampah rumah tangga yang terkesan sepele, tapi memiliki dampak kerusakan yang cukup besar pada air. Yang kedua ada limbah industri. Limbah industri atau limbah pabrik juga menjadi salah satu faktor penyebab pencemaran air yang paling besar. Biasanya limbah industri ini langsung dibuang ke perairan tanpa diolah terlebih dahulu, sehingga dapat menyebabkan air menjadi tercemar. Yang ketiga ada limbah pertanian. Limbah pertanian ini berasal dari pupuk kimia dan pestisida yang digunakan untuk memelihara tanaman. Hal ini juga mencemari air yang terkandung di dalam tanah. Yang keempat ada penggunaan bahan peledak. Penggunaan bahan peledak biasanya digunakan untuk menangkap ikan. Cara ini memang dilarang, tapi masih sering dilakukan oleh banyak orang, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air dan dapat merusak ekosistem air. Macam-macam polutan pencemaran. Yang pertama ada agen penyebab penyakit. Agen penyebab penyakit adalah organisme yang dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit. Contohnya bakteri, virus, protozoa, dan cacing parasit. Yang kedua ada limbah yang memerlukan oksigen. Limbah yang memerlukan oksigen terdiri atas berbagai limbah organik yang dapat diurai oleh bakteri aerob. Contohnya kotoran manusia, hewan-hewan sisa tumbuhan, dan limbah industri. Yang ketiga ada bahan kimia organik. Bahan kimia organik merupakan senyawa kimia yang mengandung atom karbon. Contohnya itu pestisida, minyak, gasolin, dan plastik deterjen. Yang keempat ada bahan kimia anorganik. Polutan bahan kimia anorganik adalah polutan yang mengandung unsur kimia selain karbon, misalnya berbagai senyawa asam, senyawa garam, dan logam berat. Yang kelima ada sedimen. Sedimen adalah endapan berbagai partikel padat, seperti partikel pasir, lumpur, dan batuan dasar. Perairan sedimen dapat menjadi polutan bagi air apabila jumlahnya berlebihan. Yang keenam, ada bahan radioaktif. Bahan radioaktif mengandung atom-atom dari senyawa isotop yang tidak stabil sehingga memancarkan radiasi secara spontan. Contohnya itu ada radon, iodin, dan uranium. Pencemaran tanah. Apa itu pencemaran tanah? Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia beracun dengan konsentrasi yang cukup tinggi di dalam tanah sehingga berpotensi menimbulkan dampak gangguan kesehatan manusia atau ekosistem. Penyebab pencemaran tanah.
Yang pertama ada penggundulan hutan. Penggundulan hutan yang dilakukan untuk menciptakan lahan kering adalah salah satu masalah utama. Tanah yang dikonversi menjadi tanah kering atau tandus tidak akan pernah bisa subur kembali apapun tindakan yang dilakukan untuk mengatasinya. Yang kedua, ada penambangan. Selama penambangan dibuat ruang bawah tanah di bawah permukaan bumi, penambangan menciptakan ruang terbuka besar di bawah permukaan bumi, seperti goa besar. Adanya goa atau rongga tersebut membahayakan keutuhan tanah. Secara alami, tanah akan runtuh untuk mengisi ruang yang ditinggalkan setelah aktivitas penambangan. Yang ketiga ada industrialisasi. Industrialisasi menjadi salah satu kontributor utama masalah polusi. Untuk memenuhi permintaan populasi yang terus bertambah, semakin banyak industri dikembangkan. Peningkatan populasi berakibat pada peningkatan permintaan makanan, tempat tinggal, dan produksi barang lebih banyak. Akibatnya, tercipta lebih banyak limbah. Yang keempat, ada tempat pembuangan sampah. Seiring bertambahnya populasi, setiap rumah tangga menghasilkan bertonton sampah setiap tahun. Jumlah tempat pembuangan sampah semakin penuh dan bertambah banyak sampah di tempat pembuangan sampah dipenuhi dengan racun yang akhirnya meresap ke dalam bumi. Saat hujan turun, racun-racun tersebut terbawa ke daerah lain dan polusi menyebar. Dampak pencemaran air. Yang pertama ada mengurangi kesuburan tanah. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwasannya tanah ini pada dasarnya mempunyai keunggulan. Salah satu keunggulan tanah adalah mempunyai nilai kesuburan sehingga banyak tanaman bisa hidup dengan subur. Namun, ketika tanah ini sudah tercemar dengan berbagai macam zat yang merugikan, hal ini akan menurunkan tingkat kesuburan tanah tersebut. Tanah akan menjadi tidak subur karena zat-zat polutan sudah merusak jaringan kesuburan tanah. Akibatnya, banyak tanaman yang tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Yang kedua, ada membuat makhluk hidup mati. Zat-zat polutan yang ada di dalam tanah akan masuk ke dalam jaringan tumbuhan, dan ketika tumbuhan tersebut dimakan oleh manusia maupun binatang, maka efek negatifnya dapat tersalurkan pada binatang atau manusia yang memakan tumbuhan tersebut. Yang ketiga ada merusak ekosistem. Ekosistem merupakan wujud interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan, serta komponen yang ada di dalamnya, baik biotik maupun abiotik. Tanah termasuk ke dalam komponen abiotik, sehingga tercemarnya tanah pastinya akan menyebabkan keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. Akibatnya, lingkungan menjadi tidak nyaman dan banyak fungsi yang seharusnya didapatkan justru akan berubah menjadi suatu kerugian. Yang keempat, ada menimbulkan wabah penyakit. Hal ini dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama akan menyebabkan berbagai penyakit datang dan siap menyerang makhluk hidup yang ada dan menempati tanah yang tercemar. Yang akan menikmati datangnya penyakit ini tidak hanya manusia saja, namun juga binatang dan tumbuh-tumbuhan.